Kita masuk ke materi bentuk molekul. Untuk menentukan bentuk molekul ada dua teori, yaitu yang pertama teori VSEPR, yang kedua teori hibridisasi. Dibahas dulu yang VSPR. Yang pertama VSEPR. Nah, di sini bisa kita cari dari PEI, ikatan pasangan elektron ikatan, sama PEB-nya, pasangan elektron bebas. Kemudian nanti bisa ditentukan notasi VSEPR, baru bisa menggambarkan bentuk molekulnya. Contohnya misalkan ada senyawa NH3. Diketahui N memiliki nomor atom 7, H memiliki nomor atom 1. Sebelumnya kalau kita mau mencari PEI dan PEB menggunakan struktur Lewis. Kita coba dulu menggunakan struktur Lewis, dimana kalau kita mau cari struktur Lewis berarti kita harus konfigurasikan dulu. Yang kita ambil adalah elektron valensi 7, itu berarti kita konfigurasikan secara sederhana saja 2, 5, 1, 1. Kita gambarkan dimana atom pusatnya adalah yang tidak ada indeksnya atau yang dia hanya satu-satunya, NH3, hanya satu elektron valensinya, N5, 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, satu pasang memiliki 2 elektron. Kita hitung PEI-nya, berarti yang terikat antara N dengan H, kita hitung ada 1, 2, 3. Ini PEI. PEI-nya ada 3, sedangkan PEB-nya, PEB itu berarti dia yang bebas, tidak terikat siapa-siapa. Nah, ini hitungannya karena ada 2 elektron berarti cuma terhitung 1 pasang. PEB-nya 1. Ini secara struktur Lewis. Nah, kalau kita mau gambarkan lebih sederhana lagi untuk mencari PEI dan PEB, adalah dengan cara di sini kita lihat N dan H, kemudian lihat ini indeksnya, ini namanya indeks, dimana kalau ada indeksnya berarti dia berperan sebagai PEI atau yang terikat. Yang terikat ada berapa? Ada 3, berarti kita tulis 3. Untuk mencari PEB, caranya adalah dimana golongan utama atau ini ya, golongan utama dari atom pusat atau elektron valensinya dikurangi dengan PEI dibagi 2. Golongan utama atom pusatnya N, kalau kita ketahui
nomor atom 7, di mana konfigurasinya 2, 5 bertindak sebagai elektron valensi atau golongannya. Jadi kita tuliskan golongan utama atom pusatnya adalah 5 dikurangi PEI-nya ada 3 yang terikat 3 dibagi 2. 2 dibagi 2 1. Berarti di sini NH3 PEI-nya 3, PEB-nya 1. Kalau kita notasikan VSEPR-nya adalah A X 3E1 atau AB3E1, di mana yang pertama B atau X-nya adalah yang PEI-nya, mengikat PEI, yang E dinotasikan sebagai PEB-nya, mengikat 1. Kemudian kita gambarkan bentuk molekulnya dari sini. Bentuk molekulnya, caranya adalah jumlahkan terlebih dahulu antara PEI sama PEB-nya. Di sini ada 3 tambah 1, berarti jumlah atomnya atau jumlah elektronnya ada 4. Nah, kita gambarkan pusatnya dulu. Kalau 4 berarti titik pertama titik atas, 1, 2, 3, 4. Setelah itu kita gabungkan. Baru kita gambarkan AB3E1 atau AX3E1 namanya, karena dia jumlahnya 4, berarti dia kan bentuknya seperti ini, tetrahedral. Nah, karena dia memiliki PEB-nya 1 atau yang dilepaskan 1, berarti kita lepaskan 1. Bentuk molekulnya menjadi tinggal yang bawah. Ini namanya trigonal planar atau segitiga planar. Contoh yang kedua, ambil CO2, di mana C nomor atomnya adalah 6, O nomor atomnya 8. Kita konfigurasikan atom pusatnya dulu, 2, 4, O itu 2, 6. Nah, kita cari secara langsung PEI-nya ada 2, PEB-nya adalah golongan utamanya 4 kurangi 2 dibagi 2, hasilnya 1. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena di sini CO2 dia memiliki ikatan rangkap, maka harus dikalikan 2. Berarti dia PEB-nya 0. Kita buktikan dengan struktur Lewisnya. Lewis dari CO2, di mana CO2 dia atom pusatnya 4 elektron, O
punya 6. Karena definisi satu pasang tadi adalah 2 elektron, maka di sini harus dikalikan 2. Di sini cuma ada PeE dan PeB-nya tidak ada. Maka kalau kita gambarkan bentuk molekulnya, notasi VSPR-nya dulu adalah AX2E0 atau AB2E0, dimana kita gambarkan bentuk molekulnya. Dilihat dulu, jumlahnya ada 2 tambah 0 ada 2, maka titiknya cuma ada 2. Jangan lupa digambar titik pusatnya dulu, baru kita gambar. Kalau 2 berarti kanan kiri. Nah, namanya adalah linier. Yang kedua, kita bisa menentukan bentuk molekul dari teori hibridisasi. Contohnya kita ambil yang sama, NH3, di mana nomor atom N7, H nomor atomnya 1. Kalau tadi kita bisa konfigurasikan secara sederhana, untuk teori hibridisasi kita harus konfigurasikan dengan SPDF ya, dimana N kita konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P3, kemudian H adalah 1S1. Setelah kita konfigurasikan, kita buat kamarnya, atau kita buat kamarnya dari masing-masing. Di sini berarti 1S, S kamarnya 1, orbitalnya 1, kemudian P orbitalnya ada 3, 1, 2, 3. Untuk H berarti 1 kamar. Nah, 2P3 kita gambarkan dulu sambil mengingat. Nah, teori hibridisasi di sini dia menerapkan namanya promosi. Menerapkan sistem promosi. Promosi ini berguna ketika orbital yang tersedia itu tidak sesuai dengan jumlah atom atau jumlah elektron yang akan dimaksudkan ke kamar itu. Jadi ketika di sini orbitalnya tersedia 3, kemudian jumlah orangnya yang terikat di sini ada, misalkan ada 4, berarti kan kurang, harus dibuatkan kamar lagi atau dikosongkan kamar. Ketika sama-sama di sini kamarnya 03, kemudian di sini orangnya cuma 3, maka tidak perlu promosi, langsung dimasukkan 3 di sini, masuk ke masing-masing kamar satu-satu. Untuk hibridisasinya berarti di sini hibridisasinya kamarnya S1 berarti SP yang terisi 3 berarti SP3, di mana SP3 adalah namanya bentuk molekulnya trigonal. Nah, contoh yang kedua, CCl4, nomor atom C-nya 6, nomor atom Cl-nya 17. Kita konfigurasikan terlebih dahulu. C6 berarti 1S2, 2S2, 2P2. Kemudian Cl17 berarti
berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P10, 2, 3P5. Nah, kita ambil dulu C-nya 2 terakhir saja. S dengan P, orbitalnya atau kamarnya ada, S ada 1, P ada 3. Kita isi 2S2, P-nya ada 2. Ingat mengisinya ke atas dulu, kalau penuh baru ke bawah. Kemudian yang Cl kita ambil 2 terakhir sama S dengan P-nya 5. Nah, di sini kan ada 2. Nah, yang digunakan untuk hibridisasi adalah yang bertindak sebagai pusat atau atom pusatnya. Antara C dengan Cl4 berarti atom pusatnya adalah C. Kenapa C? Karena Cl4 di sini mengikat. Jadi yang bertindak sebagai porosnya adalah C. Dikelilingin dengan Cl4. Di sini yang dibutuhkan orangnya ada 4, kamar yang tersedia cuma ada 1, 2. Maka 1, 2, 3 berarti masih kurang 2 kamar lagi. Maka kita promosikan. Kalau promosi itu berarti naik ke jabatan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Berarti kan kalau namanya promosi itu jabatannya lebih tinggi. Maka setelah hibridisasi, setelah konfigurasi P itu ada D, SPD. Berarti kita gambar kamar D. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat dulu, kita promosikan dulu yang kamar kosong. Di sini promosikan dulu ke kamar kosong. Nanti baru kita lihat. Kita promosikan ke sini. Kita hitung lagi. Kamarnya masih kurang apa tidak? 1 berarti menjadi 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata kamarnya sudah cukup untuk 4 orang ini. Berarti yang D di sini tidak perlu. Cukup promosinya sampai sini. Ternyata S, P. Nah, setelah kita promosikan, kita masukkan orangnya ke dalam kamar masing-masing. Berarti 1, 2, 3, 4. Kita masukkan menjadi 1, 2, 3, 4. Orangnya kita masukkan 1, 2, 3, 4. Nah, di sini hibridisasinya adalah kamar yang terisi penuh. Ini S, P-nya yang terisi penuh ada 3, SP3. Namanya adalah. Nah, sebenarnya bentuk molekul dasarnya itu ada 5. Linier, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipiramida, dan oktahedral. Di mana domainnya AX2, AX3, AX4, AX5, AX6. Dan hibridisasinya dari mulai SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2. Nah, cara menggambarnya dari linier AX2 berarti titiknya ada
2 dengan atom pusat. Ini linear. Kemudian trigonal planar AX3, pusatnya tengah. Kalau 2 sampai kanan kiri, kalau 3 berarti ketambahan atas. Bentuknya bukan lurus lagi tapi seperti ini. Ini AX3E0. Kalau ini AX2. Kemudian tetrahedral. Kita gambar titik 4. Pusatnya dulu. Ini gambar tetrahedral AX4E0. Kemudian trigonal bipiramida, titiknya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pusatnya dulu. Ini AX5E0. Kemudian yang terakhir ada oktahedral. Selalu gambar tengah dulu. Titiknya ada 6. AX6